Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Mediana, salah satu mahasiswi program studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching saya dengan materi persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Materi ini ditujukan untuk semua siswa kelas 11 semester 2. Pada micro teaching kali ini saya akan menggunakan metode inquiry dan metode tanya jawab atau diskusi. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kurang semangat banget nih. Habis istirahat kan pastinya tadi? Iya, Bu. Kekenyangan. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu ya. Dipimpin oleh siapa nih baca doanya? Furqon. Furqon, Bu. Iya, yuk. Furqon ketua kelas ya? Iya, Bu. Oh iya, silakan baca. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Terima kasih Furqon yang sudah memimpin doa. Selanjutnya kita absen dulu ya. Ibu buka dulu absensinya. Pertama, Haryanti Maulidina, Hadir, Bu. Alifiana Yusinta, Hadir, Bu. Febriani, Hadir, Bu. Syifa Yulianisa, Hadir, Bu. Oke, sudah hadir semua ya? Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Jadi, sebelum Ibu akan menjelaskan materi ini, Ibu akan menyampaikan tujuan apa sih kalian mempelajari ini. Yang pertama itu, kalian menumbuhkan sikap lebih peduli terhadap pelestarian dan perlindungan satwa maupun flora yang ada di Indonesia maupun di dunia. Yang kedua ini kalian bisa membedakan gitu dan bisa menganalisis karakteristik flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia. Yang ketiga itu mengoptimalkan materi-materi ini nanti dalam bentuk output lain, misalkan bentuk rangkuman atau artikel atau mungkin makalah untuk kelompok. Oke, kita langsung aja masuk ke materi selanjutnya. Next. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu mau kasih beberapa gambar nih. Tahu gak perbedaan dari gambar-gambar ini apa aja? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, Syifa, silakan. Yang pertama ada rusa, Ya. ada kanguru. Itu burung apa ya, Bu? Kakatua. Oh, kakatua. Ya, betul. Itu ada harimau, Mhm. komodo, sama gajah, Bu. Nah, berarti sebagian dari kita udah tahu ya dari mana aja daerah-daerah hewan ini gitu. Oke, next. Oke, tadi kita udah lihat contoh beberapa hewan dan udah lihat ya bentuk-bentuknya itu berbeda. Kenapa sih kira-kira setiap daerah itu mempunyai flora dan fauna yang berbeda? Nah, ini loh yang menyebabkan flora dan fauna ini berbeda, yaitu ada iklim, topografi, tanah, dan faktor biotik. Kira-kira dari anak-anak ada gak yang mau menjelaskan kenapa sih iklim, tanah, topografi, dan faktor biotik ini berpengaruh pada persebaran flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia? Saya, Bu. Iya, Haryanti, silakan. Saya akan menjelaskan iklim dan tanah ya, Bu. Oh iya, boleh. Pertama, faktor iklim. Faktor iklim termasuk di dalamnya keadaan suhu, kelembapan udara, dan angin sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan setiap makhluk di dunia, Bu. Betul banget. Jadi di dalam iklim ini tadi ada suhu udara ya, Haryanti ya. Iya, Bu. Nah, suhu ini berpengaruh. Jadi setiap daerah pasti mempunyai suhu yang berbeda. Dan suhu ini akan berpengaruh pada flora dan faunanya juga. Jadi beberapa flora dan fauna bisa hidup beradaptasi pada suhu tertentu. Begitupun dengan kelembapannya. Tadi selain suhu kelembapan ada lagi? Ada angin, Bu. Nah, angin juga. Angin itu bisa membantu penyerbukan bunga-bunga. Sari-sari bunga itu terbawa oleh angin dan kemudian akan tersebar ke beberapa daerah. Itu yang menyebabkan perbedaan flora dan fauna, terlebih di flora, itu berbeda setiap daerahnya.
Mungkin tadi Haryanti mau jelasin tanah lagi ya? Ya Bu. Iya, silakan jelaskan lagi. Tanah. Tanah banyak mengandung unsur-unsur kimia yang diperlukan bagi pertumbuhan flora dan fauna di dunia, Bu. Nah, betul banget. Jadi tanah ini mempunyai unsur-unsur kimia yang berpengaruh gitu terhadap flora maupun fauna yang ada di dunia maupun Indonesia. Seperti struktur tanah itu berpengaruh ternyata pada pertumbuhan pohon ataupun tanaman-tanaman lainnya gitu ya. Dan juga contohnya seperti di Nusa Tenggara Timur. Mengapa di Nusa Tenggara Timur itu lebih banyak padang rumput ya, kita lihat seperti sabana savana? Karena tekstur tanahnya itu kurang air. Jadi mereka itu kerakatan oksigennya itu terlalu dekat. Jadinya hanya tumbuh-tumbuhan seperti rumput-rumput yang dapat tumbuh di sana gitu. Oke, selanjutnya ada topografi sama faktor biotik. Siapa yang mau menjelaskan? Saya Bu, saya. Iya, silakan Syifa. Kan kalau topografi itu ketinggian ya Bu ya, sama kemiringan lahan. Iya, betul. Jadi ketinggian itu erat kaitannya dengan perbedaan suhu Bu. Jadi setiap ketinggian yang berbeda-beda itu suhunya jadi beda-beda Bu. Dan akhirnya dia dapat menyebabkan pula perbedaan kelengasan udaranya Bu. Nah, betul banget. Ibu jelasin sedikit ya, kenapa topografi ini juga berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kalian pernah mendengar belum klasifikasi tumbuhan iklim Junghun? Siapa yang udah pernah dengar? Belum ya? Belum Bu. Nah, itu kalau bisa kalian searching lagi, itu kalian bisa mengetahui ketinggian berapa tanaman atau jenis tumbuhan apa yang bisa ditanam di daerah tersebut. Misalnya ketinggian 0 sampai 100 gitu. Hanya ada tumbuhan ini gitu. Jadi ternyata topografi juga berpengaruh penting nih kepada persebaran flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia. Oke, lanjut faktor biotik. Saya Siapa? lagi Bu. Oh iya, silakan nih. Mantap nih, Syifa. Kalau faktor biotik itu faktor yang dibentuk oleh manusia ya Bu. Jadi manusia mampu mengubah lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Contohnya itu misalkan daerah hutan yang diubah jadi daerah pertanian, terus perkebunan atau perumahan dengan melakukan penebangan, reboisasi atau penumpukan Bu. Nah, betul banget. Jadi yang dimaksud dengan faktor biotik ini adalah faktor seperti manusia ya. Yang tadi sudah Syifa sebutkan beberapa contohnya ya. Itu bagus banget Syifa sudah menyebutkan contoh-contohnya. Iya Bu. Ada yang bisa jawab? Nggak tahu. Febrani gimana Febrani? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa karena kita kan baru memasuki materi ini, jadi kita sama-sama belajar ya di sini. Oke, di next mungkin Ibu akan kasih tahu nih. Nah, ini dia jawaban-jawaban tadi. Yang bagian A ya, itu fauna Indonesia bagian barat, yaitu fauna asiatis. Yang bagian tengah itu ada fauna Indonesia bagian tengah atau fauna peralihan. Dan fauna Indonesia bagian timur atau fauna australis. Dan dimaksud garis Wallace dan Weber, ini loh. Nih ya, anak-anak bisa melihat kan garisnya? Ini garis Wallace sama garis Weber. Kenapa dinamakan garis Wallace dan garis Weber? Ada yang tahu nggak nih kenapa dinamakannya seperti itu? Saya Bu. Iya, Hayati, silakan. Karena nama penemunya Wallace. Ya betul. Dan Betul. Ih, bener banget. Wah, emang literasinya bagus banget ya Haryanti. Iya, jadi kenapa dinamain garis Wallace dan Weber? Karena penemu dari pengklasifikasian fauna ini ada ada Bavaria Wallace dan Weber gitu. Mungkin Haryanti bisa disebutin nama panjangnya garis Wallace dan Weber? Siapa nih nama lengkapnya gitu ya? Ini Bu, kalau yang Wallace itu nama panjangnya Alfred Russell Wallace. Kalau yang Weber itu Max Carl Wilhelm Weber. Nah, bener banget. Makasih ya Haryanti. Sama-sama Bu. Nah, bisa memberikan contoh fauna Indonesia bagian barat itu apa saja? Febriani mungkin bisa memberikan contoh fauna bagian barat apa aja? Faunanya disebutin aja satu atau dua? Kerbau, Iya. gajah, Iya. harimau. Iya, betul banget. Itu salah satu contohnya fauna yang bagian barat ya. Untuk floranya siapa yang mau nih? Furkon mungkin. Untuk flora bagian Indonesia barat apa aja nih? Flora bagian barat ya Bu ya? Iya, biasanya nih yang paling terkenal ada di Oh itu Bu,
Rafflesia Arnoldi bukan? Betul banget. Nah, Iya Bu. oke, selanjutnya kita next. Yang tak kalah banyak nih. Nah, setelah kita melihat persebaran flora dan fauna di Indonesia, sekarang kita masuk ke persebaran flora dan fauna di dunia. Oke, jadi karena ini terlalu banyak beberapa jika disebutkan dan daerah-daerahnya, jadi Ibu akan membagikan sebuah diskusi kelompok ya. Jadi Ibu akan membagikan kelompok Nearktik dan Neotropikal dan Ethiopian ini. Ada Haryanti sama ini ya, Syifa Yulianisa ya. Untuk Palearktik, Oriental dan Australia itu ada Furkon sama Febriani ya. Baik Bu. Jadi untuk ini bisa didiskusikan langsung. Ibu kasih waktu 5 menit aja karena kalian cukup sebutkan aja daerah mana dan contoh-contohnya contoh-contoh hewan flora dan faunanya ya. Oke. Selamat bekerja. Baik Bu. Baik Bu. Oke, waktu 5 menit udah habis nih anak-anak. Siapa yang mau maju dulu? Kelompok siapa nih? Saya Bu, dengan Oke. Syifa. Iya, Haryanti dan Syifa silakan maju. Dari mana? Nearktik Bu. Neotropis sama Ethiopian Bu. Oke. Silakan. Baik, kami akan menjawab daerah pertama, daerah Nearktik dulu, yaitu kalau wilayah Nearktik itu terdapat di belahan bumi utara, tepatnya di wilayah Amerika bagian utara dan seluruh wilayah Greenland. Contoh-contoh dari faunanya yaitu antara lain ada beruang coklat, berang-berang, elang bondol, kalkun, antelop bertanduk cabang 3, sejenis tupai, dan lain-lain. Itu Bu. Oke, bagus banget, lengkap banget ya. Sudah disebutin wilayah dan contoh-contoh faunanya. Oke, makasih ya Syifa dan Haryanti udah bisa duduk Makasih, lagi. Bu. Sama-sama. Selanjutnya mungkin dari kelompok Palearktik, Oriental dan Australia nih. Tadi siapa ya? Palearktik, Oriental, Australia. Aku Bu. Febriani ya sama siapa? Furkon. Oh, mau Furkon ya. Ayo, maju. Baik Bu. Nah, teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang flora fauna di Palearktik, Oriental, dan Australian. Tentang Palearktik itu di catatan kami meliputi hampir seluruh daratan Eurasia yang di atas ini ya. Nah, itu ada di beberapa daerah kawasan pegunungan Himalaya. Kayak ada di Afghanistan juga, Afrika, Inggris, Jepang. Nah, kalau untuk faunanya itu biasanya macan tutul salju, terus bison. Oke, terima kasih Furkon dan Febriani, bisa kembali ke tempatnya. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nanti hasil diskusi ini bisa ditukar ya. Hasil dari diskusi Febriani dan Furkon bisa ditukar ke punya Haryanti dan Syifa. Begitupun punya Syifa dan Haryanti bisa tukar ke Febriani dan Furkon untuk kita belajar sama-sama. Atau mungkin dibuat rangkuman secara keseluruhan seperti apa. Nah, selanjutnya, mantap. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari ini, Ibu mau mencoba kuis nih untuk teman-teman anak-anak Ibu yang di sini. Kita games ya, yang berhasil nanti Ibu akan kasih hadiah. Oke. Yeay. Oke, mungkin bisa langsung diganti ya. Ntar Ibu ganti slide dulu ya. Boleh Bu. Iya. Oke, dan ini Ibu akan memberikan sedikit kuis berhadiah kepada anak-anak yang bisa menjawab. Dan paling banyak poin yang akan Ibu catat di sini, nanti akan mendapat hadiah. Dan di sini akan ada nama-nama hewan yang mungkin bisa kalian tebak gitu. Oke, bisa kita klik aja start. Oke, siapa? Saya, Bu. Syifa. Yang pertama Bu, di baris pertama ada orang utan Bu. Yang mana tuh? Bisa maju gak Syifa? Itu Bu. Ayo sini Syifa maju, tunjukin. Oh, udah ada Syifa ya? Oh iya betul. Oke, Syifa 1. Ayo siapa? Saya Bu, saya. Haryanti, ayo Haryanti. Ini Bu, di bawah. Iya, yang mana? Ada bekantan. Pintar. Bekantan dari mana Haryanti? Tadi itu Bu, asiatis. Oh, betul. Saya Bu. Dudi. Itu Bu, saya nggak bisa bangun Bu. Itu Anoa Bu, Anoa. Yang mana tuh Noah? Di sebelah kiri Bu, atasnya W. Iya betul Ibu.
bawahnya, Oh, bawahnya. ini. Bawahnya, Bu. Iya, dari situ, Bu. Oh iya, betul. Betul Yeay. banget. Dodi dapat 1 poin. Siapa lagi mau jawab? Ayo, cepat. Waktunya terbatas ya, ada 4 menit aja jawab ini nih. Waktunya nih. Ayo. Siapa lagi? Saya lagi, Bu. Hati. Yang mana? Ayo. Ini, Bu. Apa tuh? Komodo. Nih. iya. Tuh, komodo dari mana? Komodo ada di Nusa Tenggara Timur, Iya, bentar. Ayo, berarti ilmu sudah masuk nih. Oh, saya tahu Bu. Iya, saya akhirnya menemukan Furqan. Ayo, maju. Ini. Yang mana? Gajah. Apa? gajah. Set, Betul banget Furqan. Oke. Gajah ada di Lampung, gajah ada. Iya, betul. Itu hewan dari fauna apa tuh? Warna asiatis. Iya, betul. Ih, mantap banget. Semangat banget nih anak-anak kelas IPS 2 ya. Aku IPA, Bu. Oh iya, IPS 2 ya. Oke. Jadi untuk skor tertinggi ini dimenangkan oleh Dodianti. Yeay. Keren kamu. Nanti hadiahnya bisa hubungi ibu ke ruang guru aja Dodi ya. Baik, Ibu. Oke, kita sudah di akhir pelajaran nih anak-anak, dan selanjutnya ibu mau minta tolong 1 orang untuk mengambil kesimpulan dari materi hari ini. Cukup singkat aja kesimpulannya ya. Siapa yang mau? Saya, Bu. Haryanti dari tadi mantap banget nih. Ayo Haryanti. Iya, Bu. Jadi hari ini kita belajar materi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan juga dunia. Nah, terus faktor-faktor persebaran flora dan fauna itu ada 4, Bu. Ada topografi, iklim, faktor biotik, dan juga tanah. Nah, persebaran flora fauna di Indonesia itu dipengaruhi oleh garis Wallace dan juga garis Weber. Nah, untuk persebaran fauna di Indonesia itu ada 3, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan juga fauna australis. Nah, sementara untuk persebaran fauna di dunia itu ada nearktik, ada neotropik, ada Ethiopian, palearktik, dan juga australis, Bu. Oke, terima kasih kepada Haryanti ya sudah menyimpulkan hari ini. Oke, mungkin sekian dari ibu, dan sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran kalian berupa soal. Nanti bisa dicek di Google Classroom aja ya, ibu kasihin di Google Classroom lewat WA aja ya. Dikumpulkan hari Jumat. Sekarang hari Kamis kan, besok dikumpulkan. Jangan sampai telat ya. Baik, Bu. Oke, sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Udah cukup jelas ya persebaran flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia? Iya, Bu. Oke, terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan. Jangan lupa untuk evaluasinya dikerjakan ya. Ada kesulitan bisa hubungi Ibu langsung. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.